Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng kita berdua di Urban Paradox, mengulas fenomena dari sisi yang berbeda. Balik lagi kita nemani teman-teman Urbaners yang lagi puasa ya mungkin ya, lagi bersemangat puasa di tengah-tengah teriknya matahari. Wah. Kalau ada yang udah persiapan beli baju lebaran kali ya. Woi. Apa? Baju baru. Alhamdulillah. Kamu sih lagi. Bentar lagi lebaran juga ya. Kita mau merayakan kemenangan kita setelah kita menahan hawa nafsu dahaga selama 30 hari. Hari ini teman-teman, karena kebetulan kita bahas lebaran, ini berita pertama ada apa itu Adia? Ini ada Muhammadiyah resmi tetapkan lebaran Idul Fitri di 20 Maret 2026. 20 Maret 2026 menjadi penetapan Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, menetapkan bahwa 1 Syawal itu bertepatan pada tanggal 20 Maret 2026. Wah, bentar lagi berarti teman-teman Muhammadiyah bakal ngadain lebaran. Benar. Nah, keputusan tersebut tertuang dalam maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah tentang penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1947 Hijriah. Dalam maklumat itu dijelaskan bahwa 1 Syawal 1947 Hijriah bertepatan pada hari Jumat Legi 20 Maret 2026 Masehi. Jadi menurut tanggal Masehinya tanggal 20 Maret tuh nanti. Oke. Bahkan penetapan ini didasarkan pada metode hisab hakiki wujudul hilal yang selama ini menjadi pedoman resmi Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan Hijriah gitu ya. Benar. Sementara itu untuk pemerintah sendiri atau mungkin yang teman-teman kenal NU ya, itu melalui Kementerian Agama baru akan menggelar sidang isbat penetapan 1 Syawal 1947 Hijriah pada 19 Maret 2026 mendatang. Jadi bertepatan dengan 29 Ramadan 1947 Hijriah. Nah, sidang isbat itu nantinya akan didasarkan pada data hisab dan hasil ruqyat yang diverifikasi serta melibatkan berbagai unsur kayak dari pakar astronomi dan BMKG, BRIN ya ini, BRIN, planetarium, observatorium serta perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam. Jadi nanti pada tanggal 19 Maret 2026 nanti NU atau Kementerian Agama melakukan sidang isbat untuk menentukan 1 Syawal. Ya semoga aja, karena tanggal 19 ya semoga aja kita bareng-bareng nih ya. Iya di tanggal 20. Tanggal 20 semuanya bareng-bareng merayakan lebaran. Ya tapi ya, jadi buat teman-teman mungkin pesan aja nih. Mungkin kalau mau belanja baju baru, celana baru, mulai aja dari sekarang. Benar, ya kan? bisa sebelum tanggal 19 itu lah ya. Tanggal 19 itu sudah persiapan rendang di rumah. Waduh. Takutnya ternyata hasil sidang isbatnya tanggal 20 ya. Iya. Mungkin dadakan banget tuh. Nah, Karena kalau kakak sendiri ngikut yang mana nih? ya saya ngikut yang mana aja. Yang penting saya lebarannya. Jadi sebenarnya saya nggak mau lebaran. Pasti ada pertanyaan kapan nikah. Waduh. Emang udah umurnya ya? Udah waktunya ya. Nih komen-komennya juga no drama, no anggaran rapat. Waduh. Yang apalagi ya dia? Nih selanjutnya ada komen ditanya kapan nikah itu udah biasa tapi di skip THR karena udah gede baru bikin nyesek. Waduh. Wah, berarti ya kakak sih. udah gak dapet THR ya? Udah nggak dapet THR. Tapi sebenarnya masih ada aja dapat dari om-om atau tante-tante yang ada mas, ini Mas Gagas, makasih. Karena belum nikah jadi dikasih, masih Iya dapat ya. dong. Terus ada yang komen nih, tim puasa dan lebaran bareng Muhammadiyah. Ya semoga semuanya nanti di lebaran menikmati kemenangan, hari kemenangan. Benar. Semoga kita bisa merayakan lebaran tahun ini berbarengan ya kak. Mungkin yang lagi ngerantau balik ke kampung halaman. Dan pesan buat teman-teman yang mungkin pasti ada teman-teman kita yang nggak pulang nih, yang ngerantau nggak pulang, ya tetap semangat terus. Nanti bangun tidur kan satu Allah Akbar, telepon mohon maaf lahir batin, mama bapak, tetap harus
bermaaf-maafan. Iya benar. Atau makan makan rendangnya di warung nasi Iya. Padang dulu ya. Nanti yang Lebaran hari pertama open house, hadiah open house enggak? Kurang Belum tahu deh, kayaknya mau keliling dulu. Keliling dulu ya. Kita Iya. hari pertama sama keluarga dulu, guys. Iya. Nanti baru kita hari ke-10 selesai lebarannya. Selanjutnya ini ada apa dia? Nih, selanjutnya ada Selat Hormuz ditutup, stok minyak Jepang cukup buat 254 hari, tapi di Indonesia hanya cukup untuk 25 hari. Waduh. Ini yang sempat ramai kemarin ya, Benar, bahkan karena perang-perang kemarin itu ya Kak. Ya, tuh. bahkan beberapa masyarakat ngantri di pom-pom bensin gitu karena Kakak ikutan ngantri nggak tuh? belum. Oh, belum ya. Habis ini kita ngantri kali Habis ya. ini kita ngantri. Tuh. Nih, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Pak Bahlil Lahadalia menjelaskan adanya perbedaan yang sangat jauh antara ketahanan energi Jepang dengan Indonesia, khususnya bila ditilik dari stok bahan bakar minyak. Nah, beliau menjelaskan bahwa faktanya ketahanan energi kita, storage kita itu maksimal di angka 25 hingga 26 hari, jadi nggak lebih dari itu. Jadi bila dibandingkan dengan ketahanan energi Jepang, Indonesia itu terlihat sangat tertinggal karena stok BBM Indonesia dapat bertahan dalam durasi kurang dari 30 hari. Sementara Jepang memiliki stok BBM-nya untuk 250. Iya. Oh, ini soal ya daya tampung storage Benar. di kedua belah negara ini, di mana Jepang memiliki storage yang cukup besar tapi Indonesia cuma ya 25 sampai 26 hari aja. Nah, ini kembali lagi nih ke pemerintah lah, gimana nanti fokusnya Indonesia mungkin bisa memperbesar lagi storage-nya ya BBM-nya, karena memang hampir seluruhnya bahan bakar yang digunakan di Indonesia itu ya kendaraan bermotor apapun itu ya masih bergantung sama BBM ini, guys. Bapak-bapak terhormat tuh, kabar baik kata Bahlil, stok minyak di Indo masih aman. Kabar buruk yang ngomong. Kok yang komen lah yang ngomong ya kayak kan kita. Terus ada yang komen nih, pakai minyak sawit aja, minyak sawit baru. Minyak sawit minyak sawit. Jujur minyak sawit. Tapi stok MBG aman kali ya. Oh iya dong. Kan Iya. MBG katanya sampai sehari sebelum kiamat masih ada. Masih ada ya. Oh iya. Nggak boleh putus pokoknya. MBG apa sih? MBG itu panjangan MBG apa? Makan whip. Ya, tapi buat teman-teman ya memang dinamika global ini sangat berpengaruh sama kita ya. Maksudnya jangan kalian ngelihat wah yang di sana lagi ramai perang-perang tapi jauh kok dari kita, enggak. Kita juga harus bisa mempersiapkan diri, harus bisa prepare gitu. Kalau terjadi apa-apa kita tuh sudah siap, dan pemerintah juga harus bisa menjaga keutuhan negaranya lah, masyarakatnya lah, dimana nanti siapa tahu amit-amit terjadi perang. Indonesia kena imbasnya kan. Iya, sedikit banyaknya mungkin akan terkena imbasnya. Kita belum siap apa-apa, aduh, jangan. Teman-teman kita persiapkan dari sekarang. Aku siap-siap dulu. Kita habis war takjil, war BBM ya. Habis itu kita World War. Perang dunia. Nih selanjutnya nih, rela tak digaji guru mengaji di pedalaman Wamena ini dapat hadiah umroh gratis. Masya Allah. Subhanallah, semoga selalu ada orang-orang baik di pelosok-pelosok negeri ini. Hidden gem people. Aminatus Sadia, perempuan asal Lembah Balim, Wamena, mendedikasikan hidupnya untuk mengajarkan baca tulis Al-Quran kepada ibu-ibu serta anak-anak di pedalaman sana tanpa bayaran sama sekali, dan bahkan ia rutin mengajar setiap pekan, bahkan tetap menjalankan aktivitasnya di tengah kesibukan studi, masa kehamilan hingga setelah melahirkan. Posisinya lagi hamil berarti. Posisi lagi hamil dan sudah setelah melahirkan, dan dia juga sibuk dengan aktivitasnya, tapi dia masih sempat gitu berbuat baik, bersosial pada masyarakat di sana. Waduh, ini harusnya peran pemerintah. Betul. Apakah kehilangan peran nih? Atau bermain peran.
respect buat Ibu Aminatus Sadia ya. Semoga selalu ada orang-orang baik seperti beliau di pelosok-pelosok negeri. Mungkin bahkan kita kehilangan sosok-sosok seperti inilah. Tuh, tak hanya mengajar, ia juga menjemput dan mengantar para ibu kembali ke Honai. Mereka demi memastikan proses belajar berjalan secara konsisten gitu. Bahkan komitmen dan pengabdiannya kemudian mendapat apresiasi dari Bulan Sabit Merah Indonesia yang memberangkatkannya umroh secara gratis. Respect buat Ibu Aminatus Sadia. Dia mau pesan apa? Mau nanggapi apa nih? Ya kalau dari Adia sih, berarti tiap kebaikan tuh masih kelihatan aja ya. Tuh. Bahkan nih yang awalnya kita nggak kenal ternyata bisa dilihatkan sama Allah ada orang sebaik ini. Apalagi di bulan suci Ramadan nih. Suci Ramadan. Masya Allah. Dan kebetulan kan salah satu amal jariah itu kan ilmu ya. Benar, yang nggak akan ada habisnya ya kak ya. Nih komennya juga Masya Allah, relawan ini tanpa digaji. Sering komen nih, please banyakin berita kayak gini dong, adem banget liatnya. Wah bener banget tuh di tengah huru-hara berita yang kadang ada baik dan ada buruknya. Nah berita-berita kayak gini tuh bantu nge-refreshing kita ya kak ya. Mengingatkan juga ya, mengingatkan. Jadi sedikit tamparan juga lah buat kita-kita yang mungkin sudah punya segalanya tapi lupa dengan bersosial gini kan, kegiatan-kegiatan sosial seperti ini kan pasti lupa berbagi, lupa berdampak buat teman-teman sekitar kita juga. Hei orang-orang tidak memperdulikan manusia. Selanjutnya ada apa itu dia? Selanjutnya ada MBG Jogja. Ini cantumkan label gizi dan harga mengikuti arahan Sultan Habes. Hamengkubuwono. Oh, Hamengkubuwono 10 ya itu ya? Iya. Hamengkubuwono 10. Gimana itu? Nih, program makan bergizi gratis atau MBG di daerah istimewa Yogyakarta kini menyertakan label harga dan informasi gizi pada setiap paket makanan yang dibagikan kepada siswa. Nah, kebijakan ini disebut mengikuti arahan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono X yang mendorong transparansi dalam pelaksanaan program tersebut. Nah, Koordinator Regional Badan Gizi Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, Gagat Widyatmoko menjelaskan bahwa secara teknis, informasi mengenai nilai paket makanan dipublikasikan melalui media sosial milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Jadi ada akun khusus SPPG gitu buat ngebagiin informasi biar bisa transparansi gitu. Atau dicantumkan pada lembaran distribusi menu menurut laporan eksklusif Pandangan Jogja. Jadi ini dilakukan bertujuan supaya ada transparansi biaya dan gizinya tuh apakah benar-benar terpenuhi atau sekadar makan gratis aja tuh. Nah ini baru dilakukan di Jogja sih. Nah semoga ini bisa menyusul ke daerah-daerah lain juga ya kayak biar bisa ada transparansi gitu. Nah bahkan langkah ini dilakukan agar masyarakat terutama orang tua siswa dapat mengetahui secara betul biar ada transparansi ya. biar maksudnya kita nggak bertanya-tanya juga soal anggarannya, soal penggunaannya seperti apa, bahan bakunya gimana, gizinya seperti apa. Biar orang tua juga nggak khawatir ya, anaknya dikasih makan beneran yang sehat kah, mengenyangkan dan bergizi kah gitu. Tuh, ini bisa jadi motivasi buat kepala-kepala daerah yang lain, daerah-daerah lain. Semoga banyak daerah yang bisa menyusul ya kak ya. Salah satunya daerah kita sendiri nih semoga bisa menyusul. Nih, memang tugas raja harus melindungi. Nih, Raja Jawa yang asli memang bijaksana. Emang yang palsu gimana tuh? Yang palsu gimana tuh? Raja Jawa palsu apa? Raja Juli. Menhut dong, Menteri Utara Raja Juli. Memang semestinya pengkajian takaran gizi dan transparansi anggaran dilakukan seperti ini. Jogja Pancen Istimewa. Jogja Pancen, oh yeah.
Selanjutnya apa tuh Kak? Selanjutnya ada Indonesia termasuk negara paling aman untuk ditinggali jika Perang Dunia Ketiga terjadi. Oh, apakah Kok bisa? benar Kok nih? bisa ya? Kok Kok bisa? bisa? Kok Kok bisa? bisa nih? Bahkan nih menurut analisis ya yang merujuk pada pandangan si Brian Toon, seorang profesor di bidang iklim dan sains atmosfer itu, dia menilai bahwa beberapa negara termasuk Indonesia memiliki peluang besar untuk bertahan karena faktor geografis, netralitas, politik, dan potensi sumber daya. Indonesia juga secara khusus dinilai diuntungkan oleh kebijakan luar negeri, bebas dan aktif yang sejak awal menegaskan sikap tidak memihak blok kekuatan manapun. Itu juga pernah disampaikan sama Presiden Prabowo juga kan, Iya, bahwa sempat ramai semua. Indonesia non-blok, kita tidak berpihak manapun, kita ada di tengah-tengah, netral. Nah, mungkin itu jadi salah satu alasan kenapa jika terjadi nanti Perang Dunia Ketiga, Indonesia jadi Termasuk tempat yang negara yang aman. aman. Ya. Nah, tapi meskipun statusnya relatif aman, bukan berarti Indonesia itu sepenuhnya bebas dari dampak perang dunia. Betul. Perang nuklir misalnya dapat memicu krisis global seperti gagal panen, kelaparan, dan gangguan ekonomi lintas negara akibat perubahan iklim ekstrim dan terganggunya sistem Betul. pangan dunia. Nah, mungkin kita bisa terhindar dari Tembak-tembakannya. tapi buat dari dalamnya seperti ketahanan pangan kita. Iya, dampak-dampak outcome panjangnya itu. Bener kayak BBM yang terhalang ya Hmm. untuk bisa sampai ke Indonesia. Nah seperti itu mungkin kita akan kesulitannya di situ. Makanya kita harus waspadanya di situ ya Kak ya. Juga mempersiapkan lah. Bener. Ya, itulah. Semoga memang nggak terjadi kali ya perang dunia. Jangan sampai. Jangan sampai lah. Belum nikah, guys. Belum nikah Ini nih. belum terjawab nih pertanyaan kapan nikahnya. Sabar ya, jangan dulu. Iya, belum, jangan dulu nih. Patokan keamanan Indonesia, War Madura masih buka. Tuh, War Madura. Rudal nggak bakal sampai ke kita, paling ketahan di bea cukai. Bener nih. Yaman lah di sini war takjil tuh. Gila memang Indonesia. Netizen menanggapi hal-hal kayak gini sesantai itu. Mereka tuh Kan kita negara paling bahagia. iya, paling bahagia. Tapi nanti ya kalau kalian kerjain pusing kali. Selanjutnya dia ini ada apa nih? Selanjutnya ada MK tolak gugatan pengendara merokok dicabut SIM kerja sosialnya. Wah, yang sempat ramai kemarin beberapa sempat waktu ramai lalu. yang Syahwardi itu menawarkan ke MK ya bahwa Benar. apa? Merokok pengguna motor, pengendara merokok itu harus dicabut SIM-nya. Benar, dan ini ditolak gugatannya sama MK karena MK menolak dengan menyatakan permohonan tersebut tidak dilengkapi alat bukti. Jadi karena kurangnya alat bukti. Nah, MK mengungkapkan kronologi ketidakhadiran pemohon dalam sidang perkara. Jadi Syahwardi ini tidak hadir dalam sidang perkara pada saat itu. Jadi meski sudah dipanggil secara resmi, pemohon justru menghilang tanpa kabar di hari persidangan. Terus MK juga sudah mengirimkan surat sidang dan pesan WhatsApp resmi pada 2 Februari 2026 kemarin. Saat dikonfirmasi ulang oleh MK pada 5 Februarinya, pemohon menyatakan melalui pesan WhatsApp juga bahwa mereka akan menarik kembali permohonannya. Wah, sayang sekali. Bahkan telah meminta pemohon mengirimkan surat resmi penarikan perkara tersebut ke email mahkamah sebagai prosedur kami. Oh, jadi pemohon kemarin si Syahwardi menarik kembali ya permohonan. Benar, jadi permohonannya itu nggak bisa disahkan karena yang pertama kurangnya alat bukti, terus waktu mau harusnya dibuktikan dalam persidangan pemohonnya tidak bisa hadir dan mencabut permohonannya gitu. Jadi akhirnya tidak bisa disahkan oleh MK, teman-teman. Mungkin si hakim-hakimnya emang suka merokok saat berkendara, banyak faktor kok. Betul, nggak usah sanksi Jadi sosial. pukul bayi aja udah. Tapi sebenarnya ini agak membingungkan juga ya. Kayak benar sih kata MK tadi mungkin kurang bukti ya. Cuman masa kita bawa bukti mata orang merah ke dalam pengadilan, ruang pengadilan itu atau visumnya, apakah harus ada korban dulu ya baru ditindak? Kan seharusnya sebenarnya nggak seperti itu. Tapi Ya, gimana pun tetap semangat di tengah puasa ini. tetap semangat
WNI. Kan kita masuk surga jalur WNI Kak, Iya, kata netizen gitu netizen. ya. Oh, jadi WNI itu langsung Bener, surga. fast track kita Kak. Jelas. Bab, jam, bob. Di selanjutnya ada apa nih Kak? Terakhir, nih. 20 onta di Oman didiskualifikasi dari Camel Beauty Show Festival 2026 setelah terbukti menjalani operasi plastik, guys. Jadi yang bisa operasi ternyata bukan cuma manusia ya. Bahkan camel juga bisa ya, onta juga bisa bang. Sebanyak 20 onta tuh. Pemeriksaan dokter hewan menemukan sejumlah unta disuntik botox, Aduh. asam hyaluronat hingga filler untuk membuat bibir lebih berisi dan wajah tampak lebih proporsional. Botox tuh yang Biar suntik-suntik gitu ya. iya ini suntik-suntik Oh. biar mukanya kelihatan lebih muda, hilang kerutan Oh, gitu. hilang kerutan gitu. Tapi kalau di unta gimana ya? Mungkin ngilangin kerutan-kerutan juga kayak biar lebih fresh kencang Oh, gitu. karena memang ini mungkin ajang beauty show ya. Iya Beauty benar. Bahkan show ada yang tersebut. menggunakan silikon dan hormon demi membentuk punuk serta definisi Oh. otot. Waduh. Yang- Membentuk otot pakai silikon ya, nggak nge-gym mereka. Festival ini sejatinya menekankan keindahan alami, penilaian mencakup bulu, leher, kepala, dan punuk. Untuk ideal dinilai dari bulu berkilau, leher panjang, kepala besar dengan bibir tebal, serta punuk indah. Tuh, harusnya keindahan secara alami, Benar. secara natural. Unta Jangan itu bagusnya dibuat-buat. dibuat-buat. Jangan buat standar kecantikan yang aneh-aneh nih buat unta nih. Betul. Ini kebiasaan manusia diikut-ikut sih. Orang kalian tuh harus percaya kalau unta kalian tuh sudah cantik dari sananya. Setelah lahir cantik, bibirnya tebal. Jangan di filler nanti Jangan makin di-filler. monyong makin kelihatan nih jadinya. Iya. Mana punuk dikasih silikon tuh nggak keluar, airnya nggak masuk airnya ke sini. Ini kan tempat penyimpanan airnya unta. Kalian kasih ganti plastik ya nggak bisa lah. Tuh. Jujur pas kemarin gue naik onta di Oman, pantesan kok cakep-cakep banget untanya ya. Apakah salah satunya ada yang di filler juga? Nih, 3 kata lucu, onta pasang filler. Wis manusia aja kalah. Adi aja belum. Belum ya? Belum. Tapi kemungkinan bakal pasang Enggak filler sih, onta. enggak kepengen. Atau mau jadi onta kamu. Siapa yang ngide onta lip fillernya? Aduh, di filler tuh bibir ya? Iya, filler di bibir. Aku tahu ya. Mas mau filler juga nih Kak? Aku tadi penasaran yang botox sih. Gimana keliling muka untanya tuh ya? Oh my god, damn, untanya fine sign. Jadi naksir sama untanya. Jangan-jangan karena habis di filler di botox jadi banyak yang naksir aja tuh Ya, untanya. ini untanya ya, coba lihat tadi. Cing. Oke teman-teman, sudah selesai. Sampai sini kita temani teman-teman Urbaners. Wah, hujan guys, jadi kita harus baca doa dulu guys. Teman-teman, pasti kepikiran nontas, tapi lontar. Ya itulah, itu aja teman-teman ya, kita temani teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Minggu ke berapa tuh? Ketiga atau keempat Ramadan tuh minggu depan? Minggu ke 3 ya, 3 Ramadan akhir-akhir lah. Tapi minggu kedua bulan Maret. Benar. Dan sebentar lagi kita bakal lebaran. Yes. Menikmati. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa di share, di subscribe, di like, di komen. Jangan lupa juga mampir ke Instagram kita. Oke, buat kalian serta kalian mau ngobrol apa gitu, bahas apa, bahas Misalkan apa. ada saran konten apa yang harus kita bawa gitu, boleh Oke. langsung Instagram kita. Dadah. Udah.